Cuma posisi saya kan di Malaysia. Sebentar, kita kan tes susah. dulu nih. Kita tes dulu nih. Ini kalau Anda mengaku-ngaku Islam, coba bacaan sholatnya, silakan. Nanggung kalau bacaan sholat itu, Bang. Apa? Nanggung. Nggak bacaan kiroah sekalian Silakan, aja. silakan. Biar nampak cantik gitu loh. Silakan. Sedikit aja, Bang ya. Sanulqi fi qulubin ladzina. Ya, gitu aja cukup. Sah ini muslim. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan yang baik ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang bapak muslim asal Jawa Timur yang tinggal di Malaysia. Beliau seorang guru ngaji dan tentunya pastilah dia mendalami tentang Al-Quran, tetapi dengan ia mendalami itu dia menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan dan akhirnya dia tidak percaya lagi dan lalu kemudian bertekad untuk tinggalkan agamanya dan mau percaya kepada Yesus Kristus. Dan saat ini dia sedang mencari gereja dan pendeta karena dia mau dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama-sama berikut ini. Silakan, Arek Surabaya, nyalakan kamera Anda. Halo, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Anda muslim? Halo, Bang. Buset dah. Iya, halo Bang, saya Halo. dengar. Saya dengar Bang, dengar. Anda muslim? Oke. Silakan nyalakan kamera. Boleh. Iya, ini kan enak. Ya, saya tanya dulu nih. Sini kan muslim, Bang. Saya nak pakai itulah, pakai apa? Kopi sama saya ben ketok. Oke. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Ya, selamat malam, Bang Edi. Maksudnya biar kelihatan Islam. Ya. Ya, oke. Apa yang mau Anda utarakan ini? Silakan. Ya, memang kan saya dari muslim lah, Bang. Terus? Nah, itu kan saya mau jadi murtad gitu loh, Bang. Mau keluar dari agama posisi Islam. saya itu cuma posisi saya kan di Malaysia. Sebentar, kita kan tes susah. dulu nih. Kita tes dulu nih. Ini kalau Anda mengaku-ngaku Islam, coba bacaan sholatnya, silakan. Nanggung kalau bacaan sholat itu, Bang. Apa? Nanggung. Nggak bacaan kiroah sekalian Silakan, aja. silakan. Biar nampak kiroahnya. cantik gitu loh. Silakan. Sedikit aja, Bang ya. Sanulqi fi qulubin ladzina. Ya, gitu aja cukup. Sah ini muslim. Ya. Kenapa Anda mau meninggalkan agama Islam, Bang? Kenapa Anda mau murtad? Bang, Ya, jangan ada selama kipas. ini Abang ya, ada kipas nggak di situ, Bang? Ada. Oh, jangan dikipas, Bang. Ya, pantesan dari tadi buluk terus suaranya. Ya, coba. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, selama saya jadi apa, Bang ya, jadi guru ngaji semacam itu kan setelah saya gali itu memang nggak menemukan gitu loh, Bang. Seperti contoh kecil aja. Kebanyakan orang mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, saya kan ada kenalan kawan yang dari Depok, memang ya juga orang Batak itu kan, Bang. Bang Freddy Marhatan itu orang Batak itu. Coba, Mas, saya menghitung sendiri pakai kalkulator, ternyata kurang dari 6.000, kalau nggak salah 5.683 atau 82 ayat gitu. Pertanyaan saya,
Itu di berbagai pelajaran mengatakan jumlah Al-Quran itu ayatnya ada 6.666 ayat, suratnya ada 114, juznya ada 30. Itu sudah jadi apa Bang ya, sudah umum lah Bang. Tapi kenyataan dari jumlah ayatnya aja sudah tidak cocok. Nah, di situ sudah ada rasa gimana gitu Bang. Ya. Terus keduanya, dalam saya belajar mendalami tentang tajwid, memang ada pengecualian semacam Yasin, itu artinya hanya Allah yang tahu. Setelah saya kejar Allahu a'lam bishawab, di sini saya sudah gimana ya, sudah agak tadi renggangnya sidik ke sini, habis itu Tambah lagi ya. Tambah lagi. Terus banyak lah Bang, banyak dari kejanggalan itu, sehingga saya ada keinginan untuk meninggalkan dari sini, diperkuat dengan Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan hidup dan kebenaran. Di sini setelah saya saya tengok di pengajian Bang Edis ya, di labnya Bang Edis ini ternyata cocok semua kan gitu. Nah, dari sini bisa saya ambil sedikit pelajaran. Umur ya sudah separuh abad gitu kan aja, sudah itulah Bang. Nah, di sisa umur saya ini akan ikut Tuhan Yesus Kristus gitu Bang. Amin. Ya. Tapi begini Bang, artinya kekristenan ini sekarang sudah banyak menerima orang-orang Islam yang masuk Kristen Bang. Banyak begitu keluar murtad ya. Apalagi setelah nonton Edis TV, ditambah lagi diperparah dengan menonton Edis TV. Jadi keinginan murtad dari Islam itu semakin besar. Nah, cuman kami juga sekarang ini sudah mulai melihat-lihat motivasi Bang, begitu. Jadinya kami akan mempelajari dulu motivasi Anda keluar dari agama Islam dan pengen, berarti belum dibaptis ini. Nah, di sini Bang, keterbatasan saya Bang. Di Johor Bahru ini kebanyakan bahasa Melayu Bang. Nah, dari kawan-kawan ya, ini dari kawan Malaysia yang orang Malang ini kan dekat dengan saya sebenarnya Bang. Cuma di sini keterbatasan saya itu masalah bahasa dan masalah adat istiadatnya Bang. Bahasanya gini. Iya, saya kesulitan Bang. Ini saya berusaha, mungkin barangkali ada kawan-kawan Indonesia yang ada di Johor Malaysia ini boleh DM ke saya, Nanti saya suruh antarin ke gereja gitu, biar ada pembaptisan. Setelah itu boleh saya dalam kitab-kitab itu Bang. Baik. Nah, dari kawannya di Depok, gimana Bang? Jadi kepada teman-teman yang di Johor Bahru ya, untuk gereja-gereja Kristen Indonesia ya khususnya ya, mungkin ada juga gerejanya di situ, gereja khusus orang-orang ini. Kayaknya orang Melayu nggak punya gereja ya Bang ya? Iya kan? Nggak punya. Ada gereja itu memang tulisannya Tionghoa gitu loh Bang. Jadi kan saya kan dari gereja Chinese ya. Mikir. Tapi Chinese-nya kan yang berbahasa Melayu juga kan? Oh, bukan. Saya Inggris tidak bisa Bang. Inggris sama Mandarin ya? Betul, bahasa Mandarin, iya Mandarin. Oh iya, Abang nggak bisa Mandarin? Waduh, Rai sore. Waduh, sulit. Bang, kalau di Johor itu biasanya Mandarin, biasanya Malaysia Mandarinnya banyak yang pinter bahasa Mandarinnya. Ya memang dari etnisnya Tionghoa ya pinter bahasa itu Bang. Bahasa Mandarin pinter, katanya dari Surabaya ya, bahasa Surabayaan gitu Bang. Oh, iya. Minimal kalau orang ini
orang Indonesia gitu saya paham lah. Dari ini dari kawan yang dari Medan, sudah bang, datang aja ke Medan dulu, Jauh nanti sekali Medan membaptis bang. adik. Jangan enggak, maksudnya jangan merepotkan diri sampai ke luar negeri begitu ya. Gereja Indonesia di Johor ada nggak? Saya selama saya di Malaysia ini keliling-keliling mana-mana tak nampak gereja Jawa itu tidak nampak bang. Gereja Indonesia itu tak nampak. Nah, tidak ada. Rata-rata itu Mandarin. Saya Rata-rata pernah Mandarin bang. saya pernah ke Johor. Sampai di Johor itu saya dijemput dengan teman. Dia orang, kalau sukunya itu orang Dayak. Dia orang dari Sabah atau bagaimana begitu. Tapi dia di Johor. Dia ke gereja juga itu. Tapi mungkin gerejanya gereja yang Indonesia yang Dayak itu mungkin. Tapi saya juga nggak tahu. Saya soalnya nggak tanya gerejanya waktu itu. Ya makanya kan ini saya sudah menghubungi kawan yang di Pontianak, Kang Mas Eko itu sudah saya hubungi. Juga belum ada channel untuk yang apa kawan-kawan Kristen yang ada di Johor Bahru belum ada bang. Terus ini yang dari Indonesia itu kan bikin grup, ini saya kan bikin grup WhatsApp itu juga belum menemukan gitu bang. Kadang-kadang saya ya apa sih kan gitu, susah masalah kan gitu. Nah, dari sini kan dari pengalaman keyakinan saya yang lama itu kan ada kata-kata khufatu jannati bimakarin wa khufatun narul syahwat. Memang terjadi saya alami sekarang ini bang. Gitu. Maknanya kan jalan kalau menuju kebaikan itu ibarat menarik pohon daun kelapa dari ujungnya. Tapi kalau jalan menuju ke kejelekan atau kemudaratan itu menarik pohon daun kelapa dari ujungnya, dari pangkalnya itu lebih mudah gitu bang, sulit memang sini. Tapi ya lewat live-nya Bang Edi sini moga-moga Tuhan Yesus memberkati, menunjukkan jalan saya untuk menuju menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus gitu. Harapan saya seperti itu bang. Baik. Ya teman-teman ya. Jadi info kepada teman-teman komunitas Kristen yang ada di Johor, terutama yang berbahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Melayu juga agak sulit ya bang ya. Jadi teman-teman juga bisa merapat dan mengambil tindak lanjutnya begitu. Oke, mungkin hanya begitu. Ya, sementara cukup begitu aja bang. Nanti boleh saya DM sama Bang Edis lah. Oke. Terima kasih Shalom, Surabaya. Shalom, selamat malam, sampai jumpa. Iya, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah menerima banyak ya. Bahkan yang inbox saya itu, Bang, saya mau keluar dari agama Islam bang. Cuman saya bingung, saya harus ke gereja mana begitu. Saya bilang pilih gereja yang sehat begitu, yang komunitasnya sehat begitu, yang orang-orangnya itu biblikal begitu ya. Tapi teman-teman Kristen juga saya beritahu bahwa kita juga harus berhikmat begitu. Berhikmatnya begini, karena ada banyak orang masuk Kristen itu ada modus tertentu, makanya kita harus bisa melakukan satu penelitian observasi tentang motif seseorang. Ya mudah-mudahan Arek Surabaya tadi motifnya benar-benar tulus ya, seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh luar biasa bahwa semakin banyak jiwa yang temukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, dan tentunya beliau ini pastilah pernah mendalami yang namanya iman Islam. Tapi luar biasa bahwa inilah pekerjaan Tuhan. Yesus sendiri memilih menetapkan beliau untuk menjadi pengikutnya, dan semoga beliau cepat menemukan gereja dan pendeta dan segera dibaptis. Dan tentunya harapan kita bersama bahwa
Bapak ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.